Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviani dengan NIM 21035011068. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi biaya, penentuan biaya proses. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu sistem akumulasi biaya proses. Sistem akumulasi biaya proses terbagi dalam beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu aliran produk berurutan. Dalam aliran produk berurutan, setiap unit produk diproses melalui serangkaian tahap pemrosesan yang sama. Dalam sebuah perusahaan dengan aliran produk berurutan dan mempunyai dua departemen, misalnya departemen pemotongan dan departemen perakitan. Yang kedua, aliran produk paralel. Dalam aliran produk paralel, komponen-komponen produk dikerjakan oleh departemen yang berbeda secara simultan. Setelah dikerjakan oleh masing-masing departemen, kemudian ditransfer ke departemen berikutnya untuk disatukan menjadi barang jadi. Akhirnya ditransfer ke persediaan barang jadi. Yang ketiga, aliran produk selektif. Dalam aliran produk selektif, unit produk diproses di departemen yang berbeda, tergantung jenis produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Akun dalam peraga 4.3 menggambarkan aliran biaya produk selektif dalam perusahaan daging. Setelah proses pemotongan hewan di departemen pemotongan selesai, sejumlah unit produk langsung ditransfer ke departemen pengemasan dan akhirnya ke persediaan barang jadi. Sejumlah unit produk ditransfer ke departemen pengasapan, kemudian ke departemen pengemasan, dan akhirnya ke persediaan barang jadi. Sejumlah unit produk ditransfer ke departemen penggilingan, kemudian ke departemen pengemasan, dan akhirnya ke persediaan barang jadi. Sistem akumulasi biaya terbagi menjadi 3, yaitu akuntansi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Pencatatan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik ke akun buku besar dalam penentuan biaya proses pada dasarnya sama dengan penentuan biaya pesanan. Dalam penentuan biaya proses, biaya produksi yang terjadi dibebankan ke departemen, ditransfer dari suatu departemen ke departemen berikutnya hingga akhirnya ditransfer ke persediaan barang jadi. Selanjutnya, sistem akumulasi biaya yang terbagi menjadi dampak otomatisasi pada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Otomatisasi pabrik mengakibatkan pekerjaan yang semula ditangani oleh manusia diganti dengan mesin. Oleh karena itu, jumlah biaya tenaga kerja menjadi relatif kecil dibanding keseluruhan biaya produksi. Turunnya jumlah biaya tenaga kerja tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah biaya overhead pabrik, misalnya depresiasi bahan listrik dan pemeliharaan. Di samping itu, tingkat otomatisasi pabrik yang tinggi mengakibatkan perbedaan pekerjaan tenaga kerja langsung dan tidak langsung menjadi tidak jelas. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu laporan biaya produksi. Apa itu laporan biaya produksi? Laporan biaya produksi adalah sebuah analisis terhadap aktivitas suatu departemen atau pusat biaya selama satu periode. Laporan biaya produksi
merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen, dan pertanggungjawabannya juga menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari suatu departemen ke departemen lainnya atau kepersediaan barang jadi. Isi biaya laporan produksi yaitu ada 4. Yang pertama, biaya total per unit produk yang diterima dari satu atau lebih departemen lainnya. Yang kedua, biaya total dan per unit bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan ke departemen yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya persediaan produk dalam proses awal dan akhir. Dan yang terakhir yaitu biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau kepersediaan barang jadi. Laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu data kuantitas. Data kuantitas yang dimuat dalam bagian pertama laporan harus menunjukkan jumlah unit produk yang diproses oleh suatu departemen dalam satu periode dan hasil pemrosesan terhadap unit produk unit tersebut. Data tersebut dinyatakan dalam unit produk, misalnya buah, liter, dan kilogram, tidak dalam satuan bahan. Jumlah kuantitas yang diproses harus sama dengan jumlah kuantitas hasil pemrosesan. Yang kedua yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Bagian kedua laporan menyajikan informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasi dalam suatu departemen. Jumlah tersebut merupakan biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Jenis biaya yang diakumulasi ke dalam suatu departemen tergantung pada posisi departemen tersebut. Departemen pertama atau departemen lanjutan. Departemen pertama adalah departemen yang pertama kali melakukan pemrosesan terhadap produk. Departemen lanjutan adalah departemen yang melanjutkan pemrosesan produk yang telah dilakukan oleh departemen sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban biaya. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dalam bagian ini harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dalam bagian kedua laporan. Untuk menghitung biaya produk, jumlah biaya yang diakumulasi dalam suatu departemen dibebankan ke unit produk yang diproses oleh departemen yang bersangkutan. Pembebanan biaya ke unit produk pada dasarnya merupakan proses alokasi biaya jika unit produk yang diproses oleh suatu departemen dalam satu periode semuanya telah selesai dan ditransfer. Seluruh biaya yang dibebankan ke unit produk tersebut jika dari seluruh unit produk yang diproses dan ada unit produk yang belum selesai dan unit produk yang masih dalam proses. Untuk mengalokasi biaya total suatu departemen ke unit selesai dan unit dalam proses diperlukan data biaya per unit. Laporan biaya produksi. Untuk mengalokasi biaya total suatu departemen ke unit selesai dan unit dalam proses diperlukan data biaya per unit, yaitu satu departemen tanpa unit dalam proses awal dan akhir. Satu departemen tanpa unit dalam proses awal dan unit dalam proses akhir. 2 departemen tanpa unit dalam proses awal dan unit dalam proses akhir. Laporan biaya produksi. 1 departemen tanpa unit dalam proses awal dan akhir. Pembuatan laporan biaya produksi relatif sederhana jika pabrik sebuah perusahaan hanya terdiri dari satu departemen produksi atau tidak dibagi menjadi departemen.
Terus satu departemen tanpa unit dalam proses awal dan ada unit dalam proses akhir. Produk yang dibuat oleh perusahaan yang menggunakan sistem penentuan biaya proses bersifat homogen dan diproduksi secara terus-menerus karena perhitungan biaya dilakukan secara berkala setiap akhir bulan. Ada kemungkinan bahwa sebagian unit produk sudah diproses tetapi masih dalam proses pada akhir bulan. 2 departemen tanpa unit dalam proses awal dan ada unit dalam proses akhir. Jika pabrik dibagi menjadi departemen, unit yang telah diselesai diproses oleh suatu departemen akan ditransfer ke departemen berikutnya. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing adalah metode mengakumulasi biaya berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen. Sistem penentuan biaya proses mengakumulasi biaya produksi, biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik menurut departemen. Meskipun demikian, dalam sebuah departemen mungkin terdapat 2 atau lebih pusat pemprosesan yang masing-masing memproduksi jenis produksi yang berbeda. Akuntansi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Akuntansi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi biaya suatu perusahaan. Sistem ini membantu perusahaan menghitung dan mengelola biaya produksi yang terkait dengan pembuatan produk dan penyediaan jasa. Laporan biaya produksi merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya produksi, biaya yang dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen dan dipertanggungjawabkannya juga menjadi dokumen lainnya atau ketersediaan barang jadi. Sekian materi yang saya bawakan. Jika ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.